Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hanifah Rahmah, NIM 2024 10 10 10 83 dari kelas Sistem Basis Data A. Ingin melanjutkan penjelasan tentang fungsi agregat. Oke, pada tabel count diminta tampilkan banyaknya customer yang pernah dilayani oleh employee Janet Leveling. Jika ada satu customer yang dilayani berkali-kali, cukup dihitung satu customer. Lalu tambahkan banyaknya pengiriman yang dilakukan oleh Federal Shipping dengan tujuan Germany atau France. Jadi ini tambahkan banyaknya customer yang dilayani. Di sini kenapa pakai count? Karena count ini fungsi buat menampilkan banyaknya. Jadi yang di saat nilainya itu hasilnya bukan tabel yang dimunculkan, tapi banyaknya. Nah, lalu ini kenapa ada distinct? Karena yang diminta pada soal itu, jika ada customer yang dilayani berkali-kali, cukup dihitung satu customer saja. Karena distinct ini fungsinya ketika ada data yang sama berulang-ulang, gitu, cukup diambil satu saja. Lalu ini kita menjoinkan dua tabel, yaitu orders dan employee. Ini orders O, inisial O, dijoinkan dengan tabel employees, inisial E, dengan foreign key employee ID pada tabel orders, lalu employee ID sebagai primary key di tabel employees. Dengan yang diminta employee-nya itu bernama Janet Leveling. Jadi ini saya pakai first name-nya Janet. Boleh pakai last name-nya Leveling sama aja, tetap hasilnya. Lalu selanjutnya, tambahkan backup pengiriman yang dilakukan oleh Federal Shipping dengan tujuan Germany atau France. Pertama, select, count, tampilkan banyaknya. Lalu ini orders banyak pengiriman yang dilakukan oleh Federal Shipping itu pengiriman. Jadi dengan tabel shippers. Biasa dijoinin orders dengan shippersnya, dengan via ini sebagai foreign key di order yang berhubungan dengan memiliki shipper ID pada tabel shippers. Lalu dia mintanya ini company name-nya Federal Shipping dengan tujuannya ke Germany atau France. Ini getaran. Selanjutnya tambahkan selisih. Maaf. Selanjutnya ini pada tabel min dan max, tambahkan selisih harga barang termahal dan barang termurah dari produk-produk yang disuplai oleh Exotic Liquids, dan tambahkan rata-rata antara harga produk termahal dan harga produk termurah yang pernah dikapalkan oleh Speedy Express. Jadi select max ini untuk menentukan untuk ngambil harga paling mahalnya pada unit price-nya, lalu min harga paling murahnya. Karena dia diminta selisih harga, jadi harga paling mahal dikurangi dengan harga paling murahnya, lalu olesi sebagai selisih harga. Dan ini dia mintakan produk-produk, lalu disuplai. Berarti kita punya hubungan yang diminta itu untuk ngejoinin tabel produk dengan tabel supplier. Dengan foreign key pada tabel produk itu supplier ID, yang punya relationship dengan supplier ID di tabel suppliers. Lalu dia mintanya company name-nya dari Exotic Liquids saja. Oke. Lalu selanjutnya, tambahkan rata-rata antara harga produk termahal dan harga produk termurah yang pernah dikapalkan oleh Speedy Express. Sama kayak tadi, max min. Cuma ini kita pakai karena yang dibutuhin ini hubungan antara shippers ke order ID. Nah, pada order ID ini, shipper sama order details itu kan nggak deketan, jadi harus ada perantaranya. Nah, di sini makanya kita ngejoinin dengan tabel orders. Rata-rata kan ditambahin baru dibagi dua, lalu kita tadi joinin shipper sama orders. Setelah itu baru kita joinin si order detailnya, di mana dia minta company name-nya Speedy Express. Nah, itu rata-rata harganya. Lalu selanjutnya tambahkan rata-rata harga barang berjenis beverage yang pernah dibeli Grandma Kelly Hampstead. Rata-rata pakai average, lalu ini productsnya ini punya diminta hubungan dengan Grandma Kelly Hampstead ini supplier.
Terus dia minta berjenis ini beverage, itu kan masuk ke kategori. Jadi kita ngejoin dengan produk, terus kategori, lalu baru ke supplier si Glen McKelly Hempstead. Di mana dia minta kategorinya, tipenya itu kan beverage, dan company name-nya Glen McKelly Hempstead. Nah, selanjutnya, tampilkan rata-rata masa tunggu antara order date sampai pengiriman dalam satuan hari, semua pengiriman barang ke Brazil. Kayak biasa, dia rata-rata average, terus di dia mintanya berarti pengiriman dikurangin pas dia pesannya kapan. Jadi ya, dan dia minta negaranya dari Brazil aja. Lalu selanjutnya, tambahkan rata-rata dan standar deviasi harga barang bertipe condiments. Kita kan minta harga barang, berarti harga barang ini unit price yang ada di tabel produk dialiasin sebagai rata-rata pakai fungsi average, lalu dia minta standar deviasi atau simpangan baku pakai fungsi stddev dengan unit price di tabel produk juga simpangan baku, lalu dia hanya meminta tipe barangnya condiments, makanya kategori name-nya cukup filenya condiments saja. Oke, lalu selanjutnya buatlah query untuk memasukkan semua order yang ditangani oleh employee yang ada di employee UK ke tabel order UK. Yang pertama, kita select titik bintang into order UK. Jadi, dia ini minta semua data yang ada pada order dibuat jadi tabel baru namanya yang order dengan nama order UK. Lalu dijoinin employees, dijoinin sama tabel order. Dia nyelek buat country dari si employee-nya tuh cukup dari UK aja karena yang diminta UK. Lalu tinggal di select bintang from order UK. Oke, selanjutnya buatlah perintah SQL untuk menyunting kolom employee ID pada order USA menjadi foreign key yang merujuk pada employee ID di tabel employee USA. Ini sama kayak tadi, select bintang, terus into buat bikin tabel baru employee USA, terus dari tabel employee, dia mintanya dari USA aja. Terus yang kedua, kita buat tabel baru untuk si tabel order USA dengan ngejoinin si employee tadi dengan order dan menyeleksi negaranya dari USA saja. Lalu selanjutnya ini ada alter table. Ini alter table employee USD at primary key ini maksudnya untuk menunjuk satu kolom jadi kolom buat jadi primary key-nya. Terus habis itu alter table order USA ini buat satu kolom di order USA. Kita kasih namanya dengan employee ID USA. Terus selanjutnya ini alter table order USA. Ini buat ngasih aturan isinya ID USA itu dari employee ID yang punya employee USA. Terus add constraint-nya employee USA sebagai FK-nya. Dan foreign key-nya employee ID, references-nya dari tabel employee USA yaitu foreign key-nya employee ID. Jadi segitu penjelasan dari saya terkait modul fungsi agregat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.